Disiarkan langsung dari studio Rasika FM Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Info seputar kita yang sedang viral, guyonan segar, dan lagu-lagu hits terangkum dalam Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Ya, kita di Ngobras, Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Ada yang istimewa di hari ini. Luar Dan biasa. yang jelas, Ngobras selalu bersama dengan saya Bita Heri Purnomo. Dan saya Jamil Suka-Suka. Iya. Pokoknya hari ini kita happy banget. Betul kita sekali. senang banget, kita merasa aman, nyaman. Iya. Karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Super. Bapak kita, Bapak Kapolres Pekalongan. Iya. Kita langsung saja Ya. menyapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jamil suka-suka. Namanya kenapa harus ada suka-suka? Ya, itu baru suka-suka, harus Hidup senang baru terus selalu Pak bahagia. ya. Wah, jadi selalu happy ya. Iya, apalagi Sama Mbak Bika ya. Iya. Selamat pagi. Iya. senang melihat polisi selalu senyum, itu kita merasa nyes gitu ya kan Pak ya. Karo rada deg-degan bareng. Ya. Deg-degan berarti biasanya kalau ada perasaan atau merasa bersalah melanggar hukum tuh ketemu polisi pasti deg-degan. gitu ya. Nah, iya. Iya, Kalau iya. ketemu polisi sekarang kita merasa aman karena polisi sekarang bersahabat dengan masyarakat, ngayomi, Iya. melindungi. Betul Cuma saya sekali. kadang kalau ketemu polisi yang satu ini ada lagi polisi yang membuat saya tidak Apa itu? nyaman. Kenapa? Polisi tidur. Iya, kawan Rasika jangan lupa hari ini kita nanti akan berbincang dengan Bapak AKBP Dr. Arif Fajar Satria. Beliau ini merupakan Kapolres Pekalongan ya. Dan sedikit profil dari beliau adalah lahir di Kudus, Jawa Tengah 25 Juni 1978. 26 Mei, Mbak. Wah, Google-nya yang keliru, Google-nya. Google-nya salah ini. Iya. Iya. Oh, Berarti Mas beliau udah 78 AKBP, berarti, udah iya. dokter. Kita yang lebih tuaan. Kamu lebih tua. Iya, saya 69, Pak. Masih S1, Pak. Iya. Bapak udah dokter, bayangin. Tahun 78 udah dokter, subhanallah. Iya, dan kawan Rasika perlu diketahui juga AKBP Dr. Arif Fajar Satria ini dilantik menjadi Kapolres Pekalongan oleh Kapolda Jateng Insinyur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, nggih Pak, nggih. Kemudian beliau ini juga sukses dalam dunia akademi, menyelesaikan pendidikan S3 dan meraih gelar doktor pada tahun 2015 ya. Dan saat itu berpangkat Kompol dan masih menjadi wakil kepala Resort Wakapolres Riau. Iya, oke deh. Iya. Lengkap ya datanya ya. Lengkap lengkap datanya. sekali. Itu dulu Iya. cita-cita Bapak memang polisi atau orang tua juga polisi atau gimana, Pak? Tidak, justru orang tua saya orang tua saya dulu guru SD Mm-mm. sama bapak masinis. Jadi Hmm. dari situlah bagaimana kita motivasi diri untuk Mhm. bisa maju begitu saja. Oh, Ya. ada adik, Bukan kakak. keturunan dari orang kaya ataupun ini berada, tidak. Kita justru dari orang bawah, Hmm. orang tua. Dan saya bangga ya, Mm-mm. walaupun beliau masinis, ibu guru SD mampu membuat kita sampai saat ini. Iya, Nah, Mas ini kan termasuk subhanallah. kepala karena bagian depan ya. Iya. Iya, Pak. Saudara Pak Arif ada berapa, Pak? Saudara ada 3, satu sudah almarhum habis selesai melahirkan waktu itu. Yang kedua juga sama, polisi juga di Laboratorium Forensik Semarang, Mhm. pangkat kompol. Mm-mm. Kemudian untuk adik yang terakhir wira swasta atau wirausaha. Subhanallah, ini jadi subhanallah. kebanggaan orang tua ya. Iya. Orang tua kalau lihat anaknya sukses itu seneng banget ya kan. Amin. Apalagi dari bawah, Amin. bagaimana mendidik anak ya dengan biaya mungkin yang Dengan penuh perjuangan yang luar subhanallah. biasa pasti ya. Iya. Sekarang tinggal di Di rumah dinas. rumah dinas Pekalongan ya Pekalongan, berarti ya. iya. Iya. Status pasti ya. Ya, Iya. status sudah menikah, Oke. anak 2. Hmm. Yang satu kelas 6 SD, yang satu masih baby.
Ya. Ya, berarti ikut program KB ya. Dua saja Nah, cukup. yang penting Iya. istri lucu-lucu. Istri lucu, nyenangkan lucu. gemesin Satu gitu ya. aja Maaf lucu. nih Pak, bercanda, Pak. Iya, kawan Rasikan, Ya. jangan lupa barangkali nanti Anda juga ada kesempatan untuk bertanya-tanya sesuatu kepada beliau. Anda bisa manfaatkan line kami di 085647731111 atau bisa juga Anda bisa kirimkan pertanyaan lewat room chat kami di Rasika TV Official. Ya. Begitu Ya. ya. Dan yang jelas tema kita pagi hari ini menyapa media untuk bangun Kamtibmas bersama. Iya. Iya. Menyapa media untuk bangun Kamtibmas bersama. Iya. Iya. Eh, Ya, kita mau nanya nih kan peran media juga kan. Nah, ini. bagaimana ini pandangan Bapak terhadap media? Ya, ini satu tema yang menarik ya kemarin waktu disampaikan dari Rasika mhm, menyapa media. Ini pas ini. mhm, Ini memang kita senantiasa melakukan visit media ya. Kita melakukan kunjungan, ini salah satunya kita mengadakan visit media pada pagi hari ini. mhm. Bahwasanya untuk Bapak Kapolri itu ada dalam transformasi pelayanan publik. Transformasi Khusus, pelayanan publik. ya. Itu khususnya pada program ke-13 ya, ke-13 itu pada pemantapan komunikasi publik. Salah satunya itu adalah untuk layanan hub media ataupun layanan hubungan dengan media. Di mana dalam indikator-indikator di situ memang peran media ini sangat besar. Jadi untuk media berfungsi sebagai media strategis Mhm, ataupun kita senantiasa harus menjalin hubungan dengan media. mhm. Hal ini kenapa? Dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah 4.0 yang di negara lain sudah 5 ya. Sudah fair, sudah 5.1 ya. Tertinggal satu kita. Kemudian juga percepatan informasi yang saat ini Mhm. dan juga kita ketahui bersama ya era post-truth ya. Jadi mengabaikan dia kebenaran, yang penting dia dikemas bagus, kemudian langsung menjadi suatu hal yang menarik pada masyarakat. Inilah kita yang membutuhkan media sebagai mitra strategis untuk bersama-sama bangun Kamtibmas. Ah, Nah, tema iya, yang iya. diajukan ini Iya, sangat iya. ya. Pas banget, Bagus. apalagi Iya. Bapak Arief dulu kan juga di Divisi Humas Basicnya Polri Pak ya. dari- Iya. iya. Saya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di pemantauan media. Mhm. Sampai tahun 2021 awal ya. Saya di pemantauan media. Jadi setiap harinya kita memantau seluruh media baik online, kemudian platform media-media baik khususnya media sosial maupun TikTok dan lain sebagainya. Di mana kalau kita melihat setiap harinya yang menjadi pekerjaan kita pada saat itu, itu ada yang kadang itu hoax, kemudian agitasi, kemudian provokasi, Iya. kemudian hate speech dan lain sebagainya. Kita tiap hari itu kita melihat di situ dan kita kemudian analisa. Ya, seperti itulah dulu. Oh, subhanallah. Iya, jadi Iya. makanya kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai jarimu harimaumu. Nah. Sharing dulu sebelum saring, Pak ya. Ya, Iya. inilah bijaklah lah kita Bijak menggunakan Dalam media melakukan sosial. media sosial. Itu kita ya lakukanlah edukasi yang benar kepada masyarakat, ataupun kalau ini bersifat publikasi dirilah secara baik kan gitu. Iya, karena Iya. media online atau medsos itu liar banget Pak ya. Karena nggak ada pertanggungjawaban yang jelas. Bukan Gimana, Pak? liar, cuman harus ada sistem kontrol, terutama kesadaran diri, Mas. Mau dibuat aturan seketat apapun mau ini kan, tetapi kesadaran masyarakat itu belum, Iya. itulah potensi-potensi itu akan timbul. Jadi harus Itu ada yang- edukasi iya. terus-menerus Iya. ke masyarakat Semuanya Pak ya. berawal dari diri kita sendiri Dari ya. diri kita sendiri. Oke, ya asik sekali, masih banyak sekali kawan Aduh. pertanyaan nanti akan kita ajukan kepada beliau, tapi sekarang kita dengerin dulu yang satu ini. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, Ngobrol asik di Rasika. Kita Dan- masih bersama dengan beliau Bapak Arif AKBP Arif Fajar Satria. Ya. Anu ya. Dari rumah Namanya saya udah sesuai deg-degan dengan dulu namanya nih mau sesuai ketemu dengan beliau. namanya sesuai dengan posturnya. Iya. Satria itu kan ibaratnya dengan kegagahan yang luar biasa. Ya. Oh iya, pas banget. Ya kan memang nama itu orang tua memberikan Iya. nama itu dengan harapan Sudah dan ada doa, makna, Pak ya. ya, amin. Kalau boleh tahu Pak Arif Fajar Satria itu artinya apa, Pak? Ya. Kalau ini Dari dari orang tua kan, ya, Arif Iya. itu kan tentunya supaya nanti anaknya ini bisa jadi orang yang inilah arif bijaksana, Bijaksana. itu. Kemudian Fajar itu kan kita memang lahirnya kan pas Fajar, pas setelah subuh. Oh, setelah pas Setelah ceploknya subuh, matahari. Jadi pas Iya. Fajar itu lahirnya Satria ya menjadi supaya menjadi yang pemberani, yang berani dalam ya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Iya. terkabul ya. Terkabul. Amin. Orang tua. Subhanallah. Iya. Jadi Satria gagah ini dan memang alhamdulillah jadi Kapolres. Tapi selalu orang tua masih ada alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah masih ada dua-duanya Di Kudus juga, Pak ya. di Kudus. Oh, jadi deket lah, Kak. Ya, Lewat tol terus keluar Semarang ke Kudus deket. ya. Oke, Pak Arif, tadi disampaikan bahwa sesuai dengan tema kita hari ini untuk bangun Kamtipmas bersama. Ini yang sudah dilakukan Polres Pekalongan apa ini Pak untuk Ya. berintegrasi dengan media? Mungkin dari rekan-rekan media pun tahulah bagaimana untuk kita sendiri ya. Ini kita bicara secara umum, Mm-mm. secara ini ada formal maupun informalnya Oke. sendiri. Iya. Kalau secara formal ya mungkin kita rekan-rekan media ini kita undang untuk mengadakan kita press release, press conference, maupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal untuk melakukan pemberitaan di media. Kalau secara informal kita kadang kan langsung kongko saja. Oh, Ngopi-ngopi ya. ngopi-ngopi Mereka, aja. iya. Karena di situ lebih cair kelihatannya. Iya. Iya. Kita lebih fair, apalagi kita dari humas ya sudahlah kita sama-sama ini sama kita sama-sama Iya. orang media. Iya. Iya. Sambil ngopi-ngopi ngobrolnya lebih asik lagi Iya, ya. seperti itulah. Iya. Dan pembahasannya Kira-kira. banyak ditentang kopinya ya. Iya, Artinya lebih nyantai, Bin, nggak ada formalitasnya. ya iya kan? sama aja Iya. kita tuh. Hmm. Iya. Gitu ya. Jadi kegiatan yang dilakukan dengan media tadi Iya. disampaikan bahwa adanya pers conference dan lain Iya. sebagainya, dan saya tertariknya yang ngopi-ngopinya tadi itu. Iya. Kapan-kapan kalau pas lagi ngopi sama media kita boleh gabung nih. Boleh, silakan saja. Welcome, ruangan saya itu pasti terbuka untuk media semuanya pasti rumah maupun ruangan itu sudah. Nah, beliau kan Oh, udah iya. terbiasa dengan Iya. wartawan karena di divisi media divisi Dulunya, Mabes iya. Polri, Humas Mabes Polri, Iya. Pak ya. Iya. Ya, kemudian gimana nih Pak untuk kinerja media di pandangan Polres menurut Bapak? Menurut saya pribadi sudah sangat bagus. Mm-mm. Jadi media-media di sini memang betul-betul dia melakukan sesuatu hal yang ini bukan saya melebih-lebihkan tidak, tetapi memang dalam faktanya mereka selalu mendukung terhadap bagaimana sih menciptakan kondisi masyarakat ini tenang ataupun kondusif. Dari para media ini sering memberikan info langsung dan ada yang seperti ini. Oh gitu ya. Jadi kita langsung melakukan tindakan kepolisian maupun kita melakukan kontrol dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penciptaan kondisi Kamtipmas itu kita langsung bisa lakukan. Nah, itu berkat dari teman-teman media juga untuk memberikan informasi. Dan kita juga sharing kalau misalnya ada sesuatu ataupun kejadian yang menonjol dan lain sebagainya, kemudian yang perlu dipublis sehingga publis itu tahu, kita langsung ini saja. Jadi kita tidak selalu harus secara formal ataupun seremonial itu yang kadang missing linknya tuh di situ ya, hubungan Iya, terputus iya. antara media dengan kita tuh seperti itu. Karena kita harus membutuhkan suatu kecepatan ya. Pemberian informasi masyarakat itu sebelum berkembang kita harus melakukan
pemberian informasi yang objektif. Begini faktanya, supaya isu-isu yang tidak benar tersebut itu tidak berkembang dengan jauh. Dengan Mungkin. jauh ya. Dan supaya informasinya juga tidak tumbang tindih mungkin. Iya, betul itu, Mbak. Ya, termasuk ini kalau Sangat baik untuk media di sini tuh. Iya. Ya. Kemudian ini Pak, masyarakat biasanya kan masyarakat Ya. pengen mengadu ke Polri atau kepolisian, ke Kapolres kaitannya dengan kritik. Ya. Apakah polisi ini anti kritik atau enggak? Oh Pak? tidak. Kalau enggak itu biasanya ada tempat aduan untuk daripada mungkin di medsos yang enggak jelas. Gimana Pak? Dalam zona integritas ya yang saat ini dibangun, terus senantiasa kita bangun zona integritas wilayah, bebas korupsi, kemudian bersih. Itu kita senantiasa melakukan terobosan-terobosan baik dari pengaduan masyarakat yang langsung kita dapat akses, dan juga kecepatan kita merespon terhadap aduan-aduan tersebut ya. Dalam instruksi Bapak Kapolri pun sudah jelas ya, Polri itu tidak boleh anti kritik, dan itu untuk kemajuan kita. Tidak semua polisi ini jelek ya Mas ya, tidak. Masih banyak polisi-polisi ini yang bagus. Oknum-oknum sendiri itu aja. ya, oknum-oknum lah itu yang kadang merusak citra dari Polri sendiri. Makanya Ya. kemarin juga ada instruksi dari Bapak Kapolri Pak ya untuk Iya. menindak tegas anggotanya. Iya, dan itu kan juga untuk Polri anti kritik ini kan ada lomba mural juga. Silakan tuangkan aspirasi masyarakat yang berada pada lomba. Ada lomba Ada mural juga. mural, ada lomba mural yang sudah digelar kemarin. Iya. Tentang Itu- apa itu Pak temanya Pak? Tema tidak dibatasi, jadi Pokoknya Ini kritik. makanya Apapun ya. apapun yang mau kritikannya. kritik Polri ataupun membuat konten ataupun apa ide yang itu? positif, terserah. Jadi tidak dibatasi terhadap kritik-kritik ataupun konten-konten yang positif kepolisian, itu tidak. Jadi itu. Ini Oh, kawan dan ini Rasika untuk perlu umum tahu nih ya. Pak? Ini Ya. untuk umum ya kemarin itu ya? Ya, untuk umum. Itu kemarin dari Pekalongan juga ada yang ikutin, 2 orang ya, kalau tidak salah ada 2 orang kemarin yang ikut di sana. Kita pun tidak membatasi dari mana, silahkan. Langsung waktu itu pelaksanaannya di Polda ya untuk lomba mural tersebut. Gitu. Luar biasa nih. Jadi kawan Rasika sekali lagi kita tegaskan ya, kita sampaikan bahwasanya Polri tidak Anti takut kritik. atau Anti kritik. tidak anti kritik. Iya. Jadi bahkan ada lomba mural tadi ya. Iya. kan? betul. Ya apapun kritik sampaikan aja. Ini untuk perbaikan peningkatan pelayanan Ya, Polri ke masyarakat. iya. Iya, oke. Kemudian lepas dari masalah apa namanya kritik-kritik tadi, kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya vaksinasi, Pak. Ya. Nah, bagaimana nih? Apa langkah-langkah Polres Pekalongan nih untuk membantu capaian vaksinasi di Kabupaten Pekalongan khususnya? Jadi untuk pencapaian tersebut ya kita bisa ketahui bahwasanya jumlah warga di Pekalongan ini kan hampir sudah 1 jutaan ya. Kemudian jumlah yang masyarakat yang penerima vaksin yang bisa divaksin ya itu di bawah di atas 12 tahun ke atas ya saat ini 12 tahun ke atas. itu sekitar 774.000. Kemudian kesediaan vaksin atau ini hingga saat ini sudah 791.000 yang sudah terpakai, sudah ada hampir separuh lebih ya. Jadi itu vaksin pertama, yang kedua. Vaksin pertama. Dan ini kita terus lakukan vaksinasi Vaksinasi. agar bisa mencapai target tersebut. Kita target harian seluruh Pekalongan itu bermain di antara 7.000 sampai dengan 9.000 satu hari. Satu harinya? Iya. Oh. Ya di hari tertentu memang hanya 3.000. Ya, tetapi rata-rata kalau kita ngambil secara range Iya. itu satu harinya bisa mencapai 7.000. Kita ambil tengah-tengahnya saja ya. Iya, Jadi iya. itulah untuk dan kita membuat suatu aglomerasi untuk Dandim ini di wilayah mana, untuk saya sendiri selaku Kapolres nantinya membawahi Nakes, membawahi dari Polres, kemudian dari Dandim juga kita berada di wilayah mana. Jadi masing-masing sudah dibagi 6 dan Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten pun ini
menangani wilayah mana. Jadi kita serbuan vaksin ini untuk optimalisasi ataupun akselerasi percepatan vaksin di Pekalongan. Iya. Jadi istilah kata karena sudah dibagi daerah-daerahnya otomatis Iya. semuanya bisa tercover seperti itu Ya, ya Pak ya. jadi kita mulai dari tingkat kecamatan, kita tingkat desa maupun sekolah yang mengajukan, kita sudah mempunyai vaksin ini terbagi untuk sini, ini, sini, untuk sini. Oh. Jadi kita sangat cepat dan kita bergeraknya kita secara masif, secara bersama-sama, hampir semuanya dari desa maupun dari kecamatan itu langsung bergerak dan juga kita. Iya, memang harus digenjot, Ya. harus disegerakan agar Seperti Iya. produktivitas masyarakat bisa berjalan lancar seperti yang Ya. dulu-dulu normalisasi Iya. Pak ya. supaya nanti turun level. Amin, satu. amin, Kalau amin, kita amin. konsisten terus, insya Allah level 1 pasti akan tercapai itu. Ya, Amin, ini amin, tentu amin, juga amin. dukungan masyarakat ya Ya. kan, harus tetap Ya. prokes ya Pak ya. Ya betul, tetap ya. Walaupun sudah divaksin ya tetap 6M itu tetap berjalan. Iya. Iya. Tambah satu katanya Pak, jadi 7M. Yang terakhir Manuto. Ya aturan harus diikuti karena aturan dibikin itu tuh bikin kita selamat Pak ya. Betul, Oke, betul. iya. Asik sekali perbincangan kita kawan Rasika dan pastikan terus bersama dengan kita di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika, tapi sekarang kita dengerin dulu yang satu ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan. Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, Ngobrol asik di Rasika. Iya, Ya, dan kembali kita- ke Pak Arif lagi. Iya, dan Iya. masih mengusung tema menyapa media untuk bangun Kamtipmas bersama. Iya. Ya, dan tentu bersama Bapak Kapolres Pekalongan, Eh, Bapak Ya. AKBP Dr. Arif Fajar Satria. Satria. Aku paling apalnya Satrianya, karena Satrianya. sesuai dengan postur tubuhnya tegar, gegar. Ya, kamu jangan banding-bandingkan aku. Beda banget. Jauh sekali secara usia juga jauh sekali ya. Iya, iya. Iya, Pak Arif tadi kita bicara tentang vaksinasi ya. Kemudian mungkin ada himbauan Pak Arif untuk masyarakat sehubungan dengan pencapaian vaksinasi ini agar kita bisa masuk ke level yang lebih rendah lagi. Ya, tentunya dalam hal ini saya mengimbau kepada masyarakat ya, khususnya warga Pekalongan, bahwasannya saat ini kami dari pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dan juga Polres dan Dandim Pekalongan, kita sedang melaksanakan serbuan vaksin. Ya. Dimana kalau serbuan vaksin itu memang intensitas dari masyarakat saat ini sangat tinggi, Pak. Mereka sudah sekarang masyarakat Pekalongan ini khususnya ya, Iya. ini mempunyai kesadaran yang tinggi untuk datang. Iya. Kalau dulu kita kadang menjemput bola untuk Iya. ngajak vaksin, Oh, tetapi vaksin herd immunity yang sekarang itu adalah menjadi kebutuhan mereka. Iya. Jadi mereka masyarakat welcome terhadap apabila ada serbuan vaksin tersebut. Nah, kemudian walaupun kita sudah herd immunity, tetap 6M itu tetap berjalan. Iya. Mencuci tangan, menjaga Iya. jarak, Memakai kemudian masker, mobilitas iya. dikurangi, Iya. kemudian tidak berkerumun dan lain sebagainya, itu yang 6M. Jadi ya walaupun kita herd immunity sudah vaksin, Sudah iya. jangan merasa kebal, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan yang Iya. ada gitu. Dan protokol kesehatan itu sudah harus dianggap sebagai pembiasaan ya, Pak Iya, ya. harus dibiasakan Iya. Jadi dari perilaku kehidupan kita sehari-hari Pak. Iya. Gitu. Kayaknya kayak di Iya. Singapura itu Bid, ya kan, itu juga tertib. Misalnya orang meludah itu juga nggak berani ya kan. Iya. Kita kalau di sana nggak berani, tapi kita balik lagi. Berani lagi. Tapi kalau sana kan memang harus dibangun terus menerus Iya. Pak ya. Iya. Memang kesadaran itu harus senantiasa dibangun terus. Tidak bisa kita semudah membalikkan telapak tangan, tidak bisa. Kita harus step memberitahu. Kadang kita melakukan operasi justisi. Operasi justisi itu kemudian kita tegur yang bersangkutan, kita berikan masker. Seperti itu terus. Memang kita harus namanya edukasi ya. Iya. Edukasi ya, kita nggak bisa langsung kita bergerak itu. Iya, Tidak. nggak bisa langsung berubah Perlu ya. harus kita terus Iya, step secara by step menata. ya kan. Iya. Nggak mungkin kayak sulapim sama Iya, nggak langsung kata sulapan. Bra langsung berubah itu. Iya. Nggak mungkin. Iya. Tapi ada sistem jemput bola juga Pak. Ya. Masih ada juga. Ada khusus yang lansia kita. Oh, yang jemput bola. lansia. Iya, iya, Ya, iya. khusus yang lansia
kita juga Babin Kantimas kita mendata untuk kita jemput Mm-mm. ya ke door to door namanya. Mm-mm. Jadi kita sambang yang ke sana. Karena kalau sudah sepuh itu bagaimana Iya, Oh, iya. mereka itu mau dia. berjalan saja ke Repot. puskesmas dan lain sebagainya pasti Mm-mm. akan kesusahan. Nah, Mm-mm. disitulah kita Mm-mm. melakukan door to door ya. Hmm. Dan tujuannya tetap sama, Sama. pencapaian vaksinasi semuanya bisa tercover gitu ya. Iya. Iya. gitu. Iya, iya, iya. Karena tugas Iya. kepolisian juga luar biasa berat ya. Iya. Heeh. Mengatur ada lalu lintas, terus Harkan kemudian Mas, ya. Kamtipmas, kemudian Sekarang juga ini tambahan COVID, ini ya. COVID ini Pak ya. Dan penyaluran ini ya, penyaluran bantuan tunai pemerintah ke pedagang kaki lama dan warung itu lewat dari TNI Polri juga. Oh. Gitu. Oke, ada yang bergabung di kita Pak nih di 085647731111. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di sini. Ada Sopan yang ada di Doro. Beliau menanyakan bagaimana nih hal yang harus dilakukan untuk menangkal hoak di era medsos yang gencar. Nah, katanya. ya. Itu dia. Memang kita harus pahami bersama era postro. Itu membalikkan ya, era postro sendiri kita harus paham. Berita yang tidak benar, yang dikemas, itu yang lebih disukai masyarakat. Iya, Padahal belum tentu itu benar. berita itu benar. Sehingga ya. untuk menangkal hoax tersebut tanyakan. Mm-mm. Semisal, Mm. oh ini terkait dengan bidang kepolisian, tanyakan ataupun menanyakan ke Polri. Mm-mm. Kan ada di Humas Polri, itu bisa kita tag. Masing-masing Polres pasti punya. Mm-mm. Ya, Humas Polres Pekalongan, Humas Polres Kajen itu ada. Mm-mm. Sampaikan di situ terhadap hoax-hoax yang ada. Hmm. Ya, menangkalnya kita harus paham. Oh, ini kira-kira pakai logika pakai saja. logika. Ya. Oh, ini provokatif. Mm-mm. Hmm. Jangan kita melakukan share tanpa disaring Iya. dulu. Nah, Intinya penting. itu. Intinya Intinya itu. Menangkal ya. hoax itu. Mm-mm. Apa tadi Pak? Share, Share. ulangi, sharing sebelum share. Saring sebelum Sebelum sharing. share. Ya, Ya. sebelum di-share Pak ya. Ya, jadi disaring dulu. Sharing sebelum share. Ya, karena kadang ada video peristiwa apa tapi narasinya beda. Iya. Nah, Atau kalau enggak- itu harus cermati. Kalau enggak ada peristiwa yang sudah terjadi lama sekali, kemudian diunggah sekarang dengan Iya. ditambahin kompor gitu. Ya, seperti itu. Itu Iya. banyak-banyak yang terjadi seperti itu. Jadi kita harus sharing dulu, baru setelah itu share. Ya, kadang kita merepost itu habis malah kita langsung repost saja. Iya. Dan lalu kita memberikan komen. Oh, padahal dia belum tahu. Ini itu seperti inilah. Ya. Dan kecuali kalau itu dikeluarkan lembaga resmi ya. Itu menunjukkan sudah berita yang suatu yang objektif maupun yang suatu terpercaya. Seperti itu ya. Jadi minimal cukup berhenti di kita aja, jangan Ya. di-share Iya. sebelum yakin di. Kalau emang Iya. kita belum yakin ya Pak ya. Iya, begitu. Melanjutkan lagi nih dari Evan yang ada di Wiradesa. Ya. Mohon izin untuk bertanya nih Bapak, katanya Ya. cara mengetahui berita itu hoak atau bukan bagaimana ya? Gitu. Ya, jadi kita mengetahuinya itu biasanya ada beberapa ciri khas dari berita hoax itu. Dia pelaku ini kadang-kadang dia tidak menggunakan nama aslinya, ataupun dia menambahkan, dia mengedit dari bagian yang dia mau viralkan. Kemudian kelihatan juga perbandingan antara foto yang asli maupun yang tidak. Kita ambil contoh, semisalnya ini dari kata-kata narasi, misalnya ini disiarkan langsung Rasika FM 889 Pekalongan. Itu bisa, misalnya saya potong, ya, tidak disiarkan oleh Rasika FM 889 FM. Tetapi penggalan itu pasti akan terlihat informasi. Kadang-kadang dikasih merah supaya orang lebih menarik, viral. Iya. Oh ya. Wow. Iya. Ya biasanya gitu. Dengan Polisi warna yang pukul mencolok siapa? gitu ya. Heeh. Oh. Padahal setelah dibaca urut, kita harus membaca dulu. Oh, seperti ini kronologisnya. Ini harus memang kita harus mempunyai suatu logika berpikir, kemudian kita harus mencermati. Oh, tidak mungkin lah
seperti Oh. ini. Ya, mohon izin Pak, ada yang telepon langsung. Ya. Oh iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Gitu ya Ibu Lia ya. Ibu Lia Syahid sudah jelas Halo? ya Ya. untuk Halo. Bapak ya, Oh halo. ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Dengan Assalamualaikum. siapa? Waalaikumsalam, dengan Mita di Karanganyar. Oh Mita ya, di silakan Mbak Karanganyar. Mita. Silakan Mbak Mau- Mita. Gini, Pak, saya mau tanya, Ya. untuk saat-saat ini kan saya lihat di berita itu citra polisi itu ada beberapa yang tercoreng, Pak ya, termasuk dalam Ya. kayak Smackdown di pas demo gitu. Ya. Terus pas kasus pemukulan antar anggota. Untuk tanggapannya sendiri dari Bapak kira-kira gimana, Pak? Untuk biar masyarakat semakin percaya bahwa untuk Polres Pekalongan itu benar-benar bisa menjaga citra dari yang hal-hal seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. nih Mbak Mita ini. Ya, Mbak terima Mita. kasih. Ya. Mbak Mita ini orangnya kritis ya. Lain kali Ya. kita bawa ke ICU. Kan kritis. Terima kasih Mbak Sehat Mita. selalu. Gimana Jadi- ini Pak tanggapannya? Lagi viral Betul. Pak ini Pak. Bahwasanya itu kita mempunyai standar operasional prosedur. Hmm. Dalam SOP itu sudah SOP diatur. ya. Perlu seorang leader. Hmm. Yang leader itu harus senantiasa menyampaikan. Dia harus membriefing Hmm. sebelum pelaksanaan tugas. Hmm. Dan suatu pengawasan yang berada di lokasi tersebut. Hmm. Ya, kadang ya ini personel karena sudah capek, Iya, kemudian bisa dicaci jadi. maki Iya. dan lain sebagainya, Iya. timbullah emosi. Hmm. Nah, pengendalian diri inilah yang perlu dilakukan, Hmm. ya. Jadi kita kadang dilemparin dan lain sebagainya, kemudian dicaci maki dan lain sebagainya, kemudian sampai diserang dan lain sebagainya. Hmm. Timbul suatu mungkin tindakan yang kurang terpuji Iya. ataupun over Hmm. Iya. overmark yang dilakukan sehingga menimbulkan masyarakat ini citra Polri menurun. Iya. Ini senantiasa saya sampaikan pada kesempatan apel bagaimana Hmm. kita berperilaku. Setiap kali apel saya cuma satu kan. Saudara tidak bermasalah saja saya sangat bersyukur. Yo, Hmm. tidak bermasalah Tidak aja udah bermasalah, bersyukur. saya Itu sudah luar biasa. bersyukur Sudah ya. bersyukur. Iya, iya, iya. Hmm. Dan tanamkan, mesti kan bekerjalah pakai hati nurani. Hmm. Sih boleh nanti ditanyakan di warga Pekalongan. Dan itu memang sebelum saya masuk, setelah saya menjabat Kapolres pertama kali ada 33 poin yang saya sampaikan. Hmm. Termasuk salah satunya itu, ya, bekerjalah dengan Dengan hati hati. nurani. Dengan hati nurani. Jangan sakiti masyarakat. Jangan gitu. Hmm. Suatu saat kita akan kembali kepada masyarakat. Gitu. Iya. Oh, ya luar Ya. biasa. Iya, ya. bekerja dengan hati nurani Iya. itu Iya. kontrolnya lebih ketat. Ya, Apalagi jangan Bekerjalah sampai dengan hati dan Hah? tadi apa namanya? bekerja dengan hati. Kemudian Kemudian Jangan sakiti jangan sakiti masyarakat. masyarakat. Suatu saat kita Suatu akan saat kembali kita akan kembali ke kepada masyarakat. Ya. Luar luar biasa. biasa. Ini memang sekali. harus selalu diingat-ingat oleh bawahannya Bapak Iya. Kapolres ya Pak Arif. Namanya aja Pak Arif ya kan selalu bijaksana sesuai dengan doa Amin. orang tuanya Pak ya. Pak Arif. Ya. Iya. Ya ini katanya Oke. dengan ini Pak apa ada lagi? Tadi katanya ada tapi belum. Enggak ini Ini kaitannya- malah WA pinjol. Pinjol kalau misalnya ada pinjol itu yang ilegal laporkan ke Kapolsek Ya. terdekat akan ditindaklanjuti. Ya. Ya, Iya. ini katanya dengan ini Pak, kondisi cuaca yang agak ekstrim ini kan musim hujan Ya. nih Pak. Ini Kemarin- bagaimana langkah kesiapsiagaan bencana yang dipersiapkan oleh Polres Pekalongan? Ya, memang kemarin dari BMKG memang menyampaikan beberapa informasi ya terkait dengan kondisi cuaca pada saat ini yang curah hujan yang lebat dan juga angin yang kencang. Memang menimbulkan beberapa longsor yang sudah beberapa hari ini longsor dan juga adanya juga kemarin laporan dari warga itu gentengnya sampai terbang. Oh iya, itu Ya. kemarin ada. Ya, dalam hal ini tentunya kita sudah membentuk. Tinggal nanti pada hari Selasa nanti ini akan kita membuat apel bersama gabungan antara pemerintah daerah Pekalongan, kemudian dari Dandim Pekalongan, ya, dari Kodim Pekalongan dan juga dari Polres
BPPD di dalamnya situ, kemudian relawan. Nanti kita apelkan bersama berikut gelar perlengkapan. Untuk kesiapan sendiri kita memang sudah ya, baik kesiapan kemarin seperti longsor, eskavator, alat memotong dan lain sebagainya, kemudian personel yang ditunjuk kita sudah siapkan sebelumnya. Gitu. Jadi sudah Jadi ada, bisa memberikan sudah rasa prepare nyaman ya, ya. Pak ya. Betul. Oh, Terus ini ada lagi yang masuk nih Pak. Oh iya, ini ada lagi yang masuk nih. Pagi Komandan izin bertanya ya dari Ian di Kadenguni. Nah, terkait bullying ya. Itu yang bully-bully itu ya. Semoga masih masuk tema dari Polres Pekalongan sendiri. Itu sudah ada kasus yang ditemukan apa belum nih Pak? Dan bagaimana nih cara penanganannya dari Polres atau Polri sendiri? Matur suwun, sehat selalu Komandan gitu. Terima kasih. Iya. Ini cyberbullying Ian. ini memang menjadi suatu yang tren ya, khususnya ini bagi pelajar. Jadi ketika ada hal-hal yang menarik, mereka selalu dibully dan lain sebagainya. Ini hal utama yang harus dilakukan adalah yang pertama ya, ini kita harus melakukan mitigasi dulu. Mitigasinya yaitu cara kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu siapa yang menyebarkan hal ini. Itu satu kunci pokoknya. Kenapa menyebarkan dan lain sebagainya. Dan kita pertama kita menghimbau dulu. Yang bersama kita himbau dulu supaya hal tersebut tidak berkembang secara luas. Kuncinya adalah cyberbullying itu adalah selain kita melakukan penegakan hukum terlebih dahulu, selain kita melakukan penegakan hukum, ya, kita melakukan langkah-langkah mitigasi dulu. Ya, tentunya langkah-langkah mitigasi itu secara teknis kepolisian kita atur bagaimana upaya pemeriksaan dan lain sebagainya. Untuk sampai saat ini cyberbullying sendiri memang dalam hal ini kita belum menangani ya kasus ditemukan itu. Namun upaya-upaya untuk mitigasi itu sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang fakta maupun kejadian yang terjadi. Memang perlu edukasi itu harus dilakukan masyarakat. Seperti ini kalau Anda melakukan seperti ini loh, ini loh pidananya seperti demikian. Dan kita harus memang senantiasa kita lakukan itu. Akibatnya seperti ini gitu ya Pak ya. Ya, tapi beberapa kasus ada kemudian berakhir di materai damai. Itu gimana itu Pak? Gimana Pak? Ya, memang kita restoratif justice Mas. Memang sudah diatur di dalam Perkap Kapolri restoratif justice. Kita dalam menangani kita mengedepankan musyawarah terlebih dahulu. Dan itu sudah diatur dalam batasan mana, tidak semuanya itu langsung kita justice, nanti pembunuhan masuk restoratif lagi. Maksudnya yang kasus-kasus hoax itu. Iya, khususnya yang menyangkut anak-anak, kemudian yang kasus-kasus yang terkait dengan cyber tersebut. Yang, kita ada beberapa klaster yang perlu kita lakukan restoratif maupun kita lakukan penegakan hukum secara transparan berkeadilan, gitu. Iya, tergantung apanya tingkat penanganannya Pak ya. Iya, betul. Ini masih bisa kan kita memedomani juga restoratif justice itu kan nanti diatur di dalam skema Mahkamah Agung atau kan tidak, kita harus memang memahami akan hal itu juga. Ya, yang penting hati-hati jangan sampai tadi Pak ya. Menyebar hoax, karena hoax tujuannya jelas, tujuannya memang menjatuhkan seseorang. Menjatuhkan menjatuhkan seseorang kan ataukah mempunyai tujuan khusus. Nah, itu. Iya. Dan sekarang kadang seolah-olah tuh hoax yang diulang-ulang itu seperti kebenaran Pak ya, padahal tidak sama sekali. Itulah yang dinamakan era post-trot. Post-trot ya. Era post-trot. Jadi dia tidak memandang suatu kebenaran, tapi dia diminati. Saat ini nih. Iya, memang iya. Dan itu kalau kita termasuk di dalamnya, maksudnya kita ikut kalau itu nanti diteruskan jadi proxy war nanti. Akhirnya sebelah ini begini, sebelah ini begini. Itulah perang proxy ya namanya. Iya, oke Pak Arief, ya Allah senang banget nih ya. Asik sekali nih bincang-bincang kita. Mungkin yang terakhir nih Pak Arief untuk closing statement ya bisa disampaikan himbauan atau pesan atau hal-hal yang perlu disampaikan untuk kawan Rasika sehubungan dengan tema kita kali ini, menyapa media untuk bangun Kamtipmas bersama. Silakan Pak Arief. Terima kasih.
Jadi kami sampaikan untuk Rasika dulu ya. Oh, boleh. Kemudian untuk rekan-rekan media pada umumnya ya, bahwasanya media ini dengan Polri ini adalah satu wadah ya. Dalam transformasi pelayanan publik, Polri tidak bisa berdiri sendiri, khususnya dalam layanan hub media. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita membutuhkan orang lain ya. Jadi ketika Polri dan media ini mempunyai satu misi maupun satu visi yang sama, yaitu menciptakan Kamtibmas, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan semuanya akan kondusif. Amin. Jadi media sebagai mitra strategis yang Polri, ya kita saling bisa Bersinergi. memberikan sinergitas sehingga terwujud bagaimana menciptakan situasi kondusif di suatu wilayah tersebut. Dan untuk masyarakat Pekalongan, Iya. ya pada saat ini Pekalongan masih level 3. Ya, kami menghimbau dengan salah satu indikatornya itu adalah vaksinasi. Kami mohon kesadaran dari masyarakat untuk melakukan vaksin itu sendiri. Biarpun sudah vaksin, Iya. tetap untuk 6M dijaga. Dan juga yang hal-hal yang tidak perlu ataupun kita di luar dan lain sebagainya itu tidak perlu dilakukan. Mobilitas, kemudian melakukan hal-hal berkerumun dan lain sebagainya itu tidak perlu dilakukan. Ingat, keluarga kita menunggu di rumah, keluarga kita juga ingin sehat, bukan selain diri pribadi kita. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bapak Kapolres kita, Bapak Arif Fajar Satria, luar biasa ini memberikan pencerahan buat kita, juga buat kawan Rasika tentunya ya. Dan mudah-mudahan lain waktu juga ada kesempatan untuk hadir lagi, Pak. Dengan Biar lebih dekat dengan masyarakat, ya. Pak ya. Ya silakan. Kapan Terima saja kasih anytime, sekali. pasti insya Allah datang saya. Siap. Asik. Matur Ya, sembah tuh. suwun, Pak Terima Arif. kasih sekali Ya, lagi makasih. Pak Arif. Makasih. Ya, Matur suwun. salam buat semua jajaran di Kapolres Pekalongan. Ya. Tetap sehat-sehat, tetap semangat, dan kuncinya jangan lupa bahagia. Ya, Terima kasih. luar biasa. Baik, Matur suwun Kawan sekali lagi. Rasika, ya. Ya. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kapolres Kabupaten Kapolres Pekalongan ya, dengan beliau yang terhormat Bapak Arif Fajar Satria. Betul sekali. Yang selalu saya ingat, bekerjalah dengan hati nurani. Iya. Nah, itu kontrol yang penting buat kita. Anda tidak bermasalah, saya sudah senang. Dan jangan menyakiti masyarakat. Itu akan menjadi kunci kita. Iya. Ya. Terima kasih sekali, dan kawan Rasika jangan kemana-mana karena kita akan terus berlanjut di ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Terus saja di situ, stay di 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. 88,9 FM